Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinta Maulidia Alisvita dari kelompok 2 mata kuliah P3 dengan dosen pengampu Ibu Eni Sulistiawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya dengan kelompok saya. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra dengan NIM 10 11 72 40 45. Perkenalkan, nama saya Kamalia Najwa dengan NIM 10 11 72 40 32. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati, NIM saya 10 11 12 40 20. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai tujuan dari observasi ini. Yang pertama, mengidentifikasi seluruh potensi bahaya di peternakan telur puyuh menggunakan metode JSA atau Job Safety Analysis. Yang kedua, melakukan penilaian resiko menggunakan metode hierarki. Yang ketiga, yakni merumuskan rekomendasi pengendalian risiko berdasarkan hierarchy of control. Yang keempat atau yang terakhir, yakni menyusun program K3 yang sesuai dengan kondisi pada peternakan puyuh ini. Pada gambaran objek ini, yang pertama dapat kita lihat yakni kondisi kandang burung puyuh yang ada di peternakan ini. Yang kedua yakni lokasi kandang burung puyuh ini, dan itu ada proses pembersihan kandang oleh para karyawan. Yang ketiga dapat kita lihat yakni produksi utama di peternakan ini yakni telur puyuh. Ini adalah dokumentasi bersama pemilik peternakan puyuh. Selanjutnya, profil peternakan telur puyuh yang menjadi tempat kita observasi. Nama usahanya yakni peternakan nafas puyuh. Yang kedua, jenis usahanya peternakan burung puyuh, alamatnya yakni di Karangpandan, Kecamatan Dajoso, Kabupaten Pasuruan. Tahun berdirinya yakni pada tahun 2025. Jumlah karyawannya yakni ada 2 orang, dan produksi utama yakni telur puyuh mentah. Sertifikatnya untuk sertifikasi K3-nya ini belum ada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi K3 di peternakan puyuh tempat kita observasi. Yang pertama yakni APD belum tersedia lengkap seperti sarung tangan dan masker dan sepatu boot. Yang kedua yakni tidak adanya rambu K3. Yang ketiga, tidak terdapat jalur evakuasi, dan selanjutnya tidak terdapat titik kumpul, dan selanjutnya tidak tersedianya APAR atau alat pemadam api ringan. Yang selanjutnya area kandang cukup bersih dan tertata. Dan yang terakhir ventilasi menggunakan blower dan pendingin kandang. Selanjutnya proses produksi utama. Tahapan pada produksi di peternakan puyuh ini yakni yang pertama persiapan kandang dan bibit, dan yang kedua manajemen pakan dan minum, yang ketiga pemeliharaan kesehatan burung puyuhnya, yang keempat pemanenan telur, yang kelima sortasi dan grading. Sortasi dan grading ini adalah proses pasca panen yang penting dalam peternakan, yakni memisahkan produk yang berdasarkan kondisi fisik dan kualitasnya. Yang terakhir pengemasan dan pengiriman. Akan membahas mengenai metode identifikasi bahaya. Yang pertama, kita menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Untuk langkah-langkah dari Job Safety Analysis yang pertama yakni menganalisis setiap langkah pekerjaan, yakni membagi setiap pekerjaan menjadi urutan tugas yang spesifik. Yang kedua, menentukan potensi bahaya dari setiap langkah pekerjaan, yakni mengidentifikasi apa saja yang membahayakan pekerja pada setiap langkah tersebut. Yang ketiga, menentukan dampak resiko dari potensi bahaya tadi, yakni menilai seberapa besar kerugian atau cedera yang bisa ditimbulkan dari potensi bahaya tadi. Yang keempat yakni menentukan pengendalian awal dari dampak resiko tadi, yakni menetapkan langkah pencegahan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bahaya. Selanjutnya, observasi lapangan dan wawancara sebagai metode identifikasi bahaya yang kedua. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yakni pengamatan langsung kondisi kerja, yakni melihat secara nyata bagaimana lingkungan kerja, alat yang digunakan, dan cara kerja karyawan. Yang kedua, wawancara dengan pemilik usaha.
yakni menanyakan langsung kepada penanggung jawab atau pemilik untuk mendapatkan perspektif mendalam mengenai prosedur atau riwayat kecelakaan yang pernah terjadi pada tempat observasi ini. Pertama, saya akan menjelaskan ringkasan JSA. JSA adalah Job Safety Analyst, yang artinya ada suatu pekerjaan berarti ada suatu bahaya. Kerjaannya apa, bahayanya apa. Nah, seperti pada tabel slide di sini, ringkasan JSA yang kita dapat dari peternakan telur puyuh nafas puyuh ini adalah yang pertama aktivitasnya, contohnya pemberian pakan, bahayanya adalah debu pakan, kemudian pengangkatan telur, posturnya membungkuk, penyemprotan disinfektan, paparan bahan kimia, interaksi dengan puyuh, adanya luka dan zoonosis atau juga bakteri juga bisa. Kemudian pembersihan kandang itu adanya gas amonia yang menyebabkan sesak nafas. Kemudian pembelian listrik. Pembelian listrik itu harus dengan benar dan penempatannya juga harus benar, karena kalau memang itu ada sedikit kesalahan itu bisa ke konslet, kemudian kebakaran dan menyebabkan kerugian yang besar. Jadi JSA adalah Job Safety Analyst, di mana ada kerjaan, ada bahaya yang dimana kita harus tetap safety, aman. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang highlight bahaya utama. Adalah dari semua bahaya JSA ada 9 bahaya yang paling kritis dan prioritas. Di antaranya adalah ada 3 kategori besar yang mengidentifikasi bahwa bahaya ini adalah sangat prioritas, perlu ditindaki dengan cepat. Yang pertama adalah bahaya biologis yang disebabkan dari bakteri Salmonella dan E. coli dan interaksi langsung sama puyuh. Nah, kemudian ada kimia dan fisik, yaitu debu pakan, kemudian gas amonia dari kotoran, sinar alat handling. Kemudian yang ketiga adalah keselamatan kerja, postur membungkuk lama, tepi kandang tajam, kabel listrik yang tidak aman, kemudian apar yang tidak tersedia. Jadi dari highlight bahaya utama ini kita ambil 3 kategori yang sangat besar, yang sangat prioritas, yaitu biologis, kimia, dan fisik, kemudian ada keselamatan kerja. Tapi pada slide kami itu tercantum bahaya yang ditemukan adalah yang pertama bakteri Salmonella E. coli, debu pakan, gas amonia, interaksi dengan burung puyuh, tepi kawat kandang tajam, postur membungkuk lama, sinar alat handling, kabel listrik tidak tersedia apar. Ini kita kualifikasikan sendiri-sendiri ya. Jadi ada yang biologi sendiri, ada yang fisik, dan ada yang keselamatan kerja. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang hasil identifikasi bahaya. Jenis bahaya ada 7, yaitu biologis, fisik, kimia, ergonomi, mekanik, listrik, dan kebakaran. Hasil identifikasi bahaya. Nah, hasil identifikasi bahaya ini ngeklasifikasikan 9 bahaya tadi ke dalam 7 jenis bahaya standar hierarki. Nah, 9 bahaya tadi dikelompokin jadi 7 bahaya sesuai metode hierarki, biologis, fisik, kimia, ergonomi, mekanik, listrik, kebakaran. Tujuannya biar pengendalian resikonya itu nggak ngawur, nggak sembarangan, dan ada sistematisnya sendiri. Misal bahaya biologis, dikendalikan pakai APD plus vaksin. Kalau listrik ya sesuai SOP, seperti jangan menggunakan tangan yang basah untuk mencolokkan kabel. Kemudian jangan menaruh aliran listrik di dekat air, seperti itu. Kemudian jangan lupa mencabut listrik yang sudah digunakan. Nah, contohnya lagi adalah debu pakan atau kimia. Itu seperti posturnya membungkuk. Ini namanya ergonomi. Jadi identifikasi bahaya itu mengklasifikasi jenis bahaya yang sesuai pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu penilaian resiko metode hierarki. Rumusnya resiko level sama dengan likelihood dikali severity. Penilaian dilakukan dengan likelihood yaitu kemungkinan dan severity yaitu keparahan.
di mana letak light hot mencerminkan seberapa sering kemungkinan bahaya itu terjadi, dan severity mencerminkan seberapa parah dampak atau cedera yang ditimbulkan. Matriks kategori seperti yang terlihat pada tabel warna merah. Hasil perkalian tersebut dikelompokkan menjadi 3 level, yaitu yang pertama ada merah, yaitu level ekstrim, tinggi, skornya yaitu 15 sampai 25. Pekerja harus segera dihentikan dan membutuhkan tindakan korektif darurat. Yang kedua ada orange, yaitu sedang dengan skor 6 sampai 12, memerlukan tindakan perbaikan segera dalam rentan waktu 1 sampai 3 bulan. Yang ketiga ada hijau, yaitu rendah dengan skor 1 sampai 5, risiko yang cukup dipantau dan dikendalikan secara rutin. Selanjutnya hasil penilaian risiko hierarki. Yang pertama ada risiko tinggi, seperti kabel listrik dekat aliran air. Kita memiliki satu temuan kritis, yaitu kabel listrik yang dekat dengan aliran air. Ini termasuk zona merah karena potensi sengatan listrik yang fatal dan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua ada resiko sedang. Di zona orange terdapat beberapa bahaya biologis dan ergonomis seperti bakteri atau virus, debu pakan, gas amonia, interaksi dengan burung puyuh, postur kerja yang buruk, telur retak, hingga beban angkat yang terlalu berat. Yang ketiga ada resiko rendah, yaitu sinar alat candling atau peneropong telur, termasuk di zona hijau karena dampaknya relatif kecil dan mudah diantisipasi. Selanjutnya ada hierarki pengendalian yang terdiri dari 5, yaitu eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi, APD, PEE. Yang eliminasi itu membuang telur rusak ke tempat sampah khusus dan jauh dari area telur. Yang substitusi mengganti sudut rak tajam dengan bahan plastik aman ternak. Yang ketiga ada engineering control, yaitu relokasi kabel ke tempat aman dari alir, kemudian memberi pelindung kabel dan pasang ELCB. Yang keempat ada administrasi, persediaan APAR, CO2 dan penerapan SOP sanitasi kandang wajib. Yang terakhir ada APD PEE, yaitu perlengkapan sarung tangan, masker, sepatu boot dan pelindung mata sebelum aktivitas di dalam kandang. Selanjutnya ada pengendalian prioritas. Yang pertama perbaikan instalasi listrik atau urgensi tertinggi. Kita harus segera merelokasikan kabel, membungkusnya dengan pipa PVC yang kedap air, dan memasang LCB untuk meminimalkan resiko tersengat arus listrik akibat dekat dengan air. Yang kedua ada penyediaan APAR, yaitu menyediakan minimal 2 unit APAR di titik strategis serta memberikan pelatihan langsung kepada pekerja cara menggunakannya agar siap menghadapi kondisi darurat kebakaran. Yang ketiga ada SOP biosecurity dan APD, yaitu memperketat kedisiplinan penggunaan disinfektan untuk mencegah virus atau bakteri, serta memastikan pekerja menggunakan masker, sarung tangan, dan sepatu boots secara konsisten sebelum masuk kandang. Nah, selanjutnya ada program K3 prioritas. Di sini ada 8 program K3 yang direkomendasikan. Yang pertama ada perbaikan instalasi listrik. Dengan memperbaiki kabel atau jaringan listrik yang rusak guna mencegah resiko kebakaran atau pekerja yang tersengat listrik. Yang kedua ada pengadaan APAR. Dengan menyediakan alat pemadam api ringan di titik-titik strategis sebagai pertolongan pertama jika terjadi kebakaran. Yang ketiga ada pengadaan logistik K3 harian, seperti memastikan ketersediaan kotak P3K dan obat-obatan dasar yang selalu siap digunakan setiap harinya.
Dan yang keempat ada penyusunan SOP biosecurity untuk membuat aturan baku mengenai kebersihan dan sterilisasi kandang untuk mencegah penularan penyakit. Dan yang kelima ada modifikasi fisik kandang, seperti mengubah desain atau struktur kandang agar lebih aman dan nyaman, baik bagi pekerja maupun ternak. Dan yang keenam ada pengadaan alat bantu angkut, dengan menyediakan alat seperti troli untuk mempermudah pekerja memindahkan pakan atau telur tanpa mencederai tubuh. Dan yang ketujuh ada penggunaan APD, seperti mewajibkan pekerja memakai alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan sepatu boot. Dan yang terakhir ada substitusi manajemen pakan, seperti mengubah metode atau bahan pengelolaan pakan untuk menekan resiko debu dan kontaminasi zat kimia. Selanjutnya roadmap implementasi atau rencana kerja. Pada bulan pertama berfokus pada perbaikan instalasi listrik yang beresiko dan menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR untuk mengantisipasi kebakaran. Selanjutnya menyiapkan kotak P3K harian di lapangan bersamaan dengan penyusunan SOP biosecurity demi mencegah penularan penyakit atau terkontaminasi kandang. Yang terakhir alat bantu angkut, menyediakan fasilitas alat angkut untuk mempermudah mobilisasi pekerja dan mengurangi resiko cedera otot akibat mengangkat beban manual. Pada bulan kedua berfokus pada pengembangan fisik. Yang pertama, modifikasi alat sortir dengan mengubah desain alat sortir telur agar posisi kerja lebih nyaman, tidak membungkuk, dan mengurangi kelelahan fisik. Yang kedua, modifikasi fisik kandang, melakukan perbaikan struktur bangunan kandang guna menciptakan sirkulasi dan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman. Pada bulan selanjutnya atau jangka panjangnya, yang pertama ada safety record dengan melakukan pendataan berkala terhadap setiap insiden atau kecelakaan kerja sebagai bahan evaluasi manajemen. Yang kedua ada audit internal K3, seperti mengadakan peninjauan ulang atau audit secara rutin untuk memastikan seluruh SOP keselamatan tetap dipatuhi dan berjalan efektif. Project based learning ini adalah visualisasi yang kita buat di nafas puyuh tersebut, di mana kita akan membuat perbaikan yang pertamanya tidak ada APD, kemudian kita visualisasikan menjadi ada APD yang lengkap, aman, dan pastinya berguna. Kemudian jadi semua teori CSA dan hierarki itu dicantumkan di visualisasi ini, guys. Nah, pada di pojok kiri atas itu adalah baseline plus CSA. Kotak kiri atas kondisi awal atau baseline, foto pekerja lagi membersihkan kandang tanpa menggunakan APD. Nah, dari observasi ini kita memberikan tugas bagaimana caranya pekerja ini tetap aman dari gas amonia dan sesak napas atau gejala lainnya. Nah, selain itu dengan posisi yang membungkuk, ini adalah posisi ergonomi yang tidak tepat. Jadi di visualisasi ini yang pertama adalah baseline masalah utama ya. Kemudian ada di kanan atas sebelahnya adalah infografis 6 bahaya utama yang sudah dirangkum pada visualisasi ini. Nah, yang pertama adalah debu pakan, sesak napas, gerakan berulang, tulang belakang cedera, kemudian disinfektan, keracunan, interaksi hewan, zoonosis atau flu burung, kemudian kotoran amonia, keracunan sesak, sengatan listrik, kematian. Dilanjut yang gambar yang selanjutnya adalah tengah bawah risk matrix 5x5. Itu artinya 6 bahaya tadi kita nilai pakai risk matrix 5x5 yang menggunakan pacuan likelihood, dan regali severity. Hasilnya ada 3 zona merah, high risk, 5 dan 3 kematian karena sengatan listrik. Kemudian ada 3.3 cedera tulang belakang karena postur kerja. Kemudian ada 3 dan 2 sesak napas karena amonia. Nah, merah ini harus ditangani duluan karena ini adalah yang paling prioritas, di mana angkanya sangat tinggi
terjadi kecelakaan atau tidak selamatnya kerja. Kemudian adalah kuning resiko sedang dan hijau adalah resiko rendah. Jadi itu cara baca dari risk matrix 5x5 yang ada di visualisasi project baseliner ini ya. Kemudian yang sebelahnya ada hierarki dan implementasi kontrol. Kalau udah tahu resikonya tinggi, kita kendalikan pakai hierarki. Paling atas engineering, paling bawah APD, bukti udah dikerjakan ada di foto. Engineering, relokasi kabel listrik, plus pasang pipa kedap air yang aman nggak kesetrum. Nah, tugasnya administrasi adalah pasang poster SOP, plus melakukan pelatihan safe handling. Pelatihan bagaimana cara menjaga diri ini dari flu burung tadi, dari sesak napas, gas amonia, pelatihan bagaimana cara supaya memelihara listrik ini dengan baik, tidak terjadi konslet listrik sehingga menyebabkan kerugian yang besar. Kemudian APD adalah hal yang sangat penting. Bekerja sekarang pakai safety boots, masker KF94 dan sarung tangan liter. Bisa dilihat ya, ini adalah gambar perbaikan dari sebelumnya, baseline-nya itu tadi. Setelah dikasih APD, mereka lebih menggunakan masker, sepatu boot, kemudian ada topi dan juga sarung tangan untuk pengamannya. Dan juga tepi ujungnya ini diganti dengan kandang yang aman ya, dikasih plastik jadi tidak akan kegores lagi lukanya. Kemudian jadi dari gambar ini adalah bahayanya udah teridentifikasi, risikonya udah ada, solusinya udah dipasang. Detail kesimpulannya ada di slide berikutnya ya teman-teman. Silakan. Dari analisis di atas dapat disimpulkan, yang pertama, ditemukan berbagai potensi bahaya pada aktivitas peternakan telur puyuh. Yang kedua, sebagian besar resiko berada pada kategori sedang. Dan yang ketiga, resiko tertinggi berasal dari instalasi listrik. Yang keempat, metode hierark membantu menentukan tingkat resiko dan pengendaliannya. Yang kelima, kondisi K3 masih sederhana dan belum menerapkan sistem manajemen K3 secara formal. Dan yang keenam, penerapan K3 dapat meningkatkan keselamatan, kesehatan, produktivitas kerja. Nah, di sini ada beberapa saran rekomendasi K3 yang dapat diterapkan pada peternakan telur puyuh. Yang pertama, menyediakan APD lengkap bagi pekerja. Yang kedua, menyediakan APAR sebagai langkah awal potensi kebakaran. Yang ketiga, memasang rambu-rambu K3 di area kerja. Yang keempat, menyediakan jalur evakuasi beserta titik kumpul yang jelas. Dan yang kelima, melakukan pelatihan K3 bagi seluruh staf. Yang keenam, menjaga ventilasi kandang demi sirkulasi udara yang sehat. Dan yang terakhir, melakukan inspeksi serta evaluasi K3 secara berkala agar pelaksanaannya tetap konsisten. Audio Jungle.